Aprilia Susanto. Nah, untuk umurnya Bu dan tempat tanggal lahirnya? Umurnya 17 tahun, tempatnya di Palembang, tanggal 23 April 2004. Baiklah Bu, untuk agamanya dan alamat rumah Ibu? Agama kami Islam, alamat rumah di Jalan Pangeran Ayin nomor 2002. Lalu Bu, saya ingin bertanya Bu, untuk nama Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu siapa ya Bu? Mirna Yulianingsih. Baiklah Bu, untuk umur Ibu berapa ya Bu? Umur saya 42 tahun. Ibu sebagai orang tua kandung ya Bu? Ya, orang tua kami. Baiklah Bu, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu, apakah anak Ibu punya riwayat penyakit keturunan Bu? Nggak ada. Keluarga kami alhamdulillah sehat secara mental dan juga jasmani dan rohani. Jadi di sini saya ingin bertanya Bu pada Ibu Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, apakah di keluarga Ibu ada riwayat gangguan jiwa Bu? Kalau di keluarga saya sih nggak ada yang riwayat gangguan jiwa. Kami semua sehat dalam segi mental dan yang lainnya. Dan lalu Bu, untuk apa sih Bu, pas Ibu tahu anak Ibu itu memiliki gangguan seperti itu, apa Bu tindakan Ibu selama di rumah Bu untuk menangani anak Ibu? Sebenarnya saya tahu agak sedikit curiga dengan sikap dia akhir-akhir ini, karena biasanya dia itu menurut apa yang akan saya katakan atau saya suruh kepada dia. Tetapi akhir-akhir ini dia tidak mendengarkan apa yang saya katakan, dan juga dia tidak melakukan apa yang saya katakan. Dia malah memberontak kepada saya dan dia tidak ingin melakukan apapun untuk melakukan apa yang saya inginkan. Jadi saya berkomunikasi dengan psikolog untuk bertanya apakah ada gangguan yang dihadapi oleh anak ini. Jadi saya sudah melakukan tindakan untuk membawa dia ke psikolog dan bertanya apakah dia mengalami suatu gangguan mental seperti itu. Kemarin saya sudah ke psikolog. Jadi Bu, tindakan yang Ibu sudah Ibu lakukan itu Ibu pergi ke psikolog. Lalu Bu, apakah hasilnya Bu? Apakah anak Ibu semakin membaik atau malah semakin memburuk Bu hari demi harinya? Setelah kami berkonsultasi dengan psikolog, saya mulai membiasakan diri. Sebenarnya saya sudah mulai agak untuk berusaha mengerti dia, tetapi dia semakin lama malah semakin tidak terkendali. Dia selalu melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak menghiraukan apa pendapat saya, apa yang saya inginkan. Jadi dia malah membuat jarak antara saya dan dia. Jadi semakin lama jarak kami semakin renggang dan dia juga melakukan apa yang dia inginkan saja. Tidak menganggap apa yang saya inginkan. Oh baiklah Bu, lalu saya ingin bertanya lagi Bu, apakah anak Ibu sebelumnya pernah menyaksikan secara langsung seperti pembunuhan atau pelecehan seksual bahkan atau hal yang lain Bu yang membuat dia menutup diri, tidak ingin menuruti perintah Ibu? Setahu saya dia tidak pernah menyaksikan kayak pelecehan ataupun kekerasan. Tetapi jika di lingkungan yang tidak saya ketahui, saya juga tidak tahu. Mungkin dia juga pernah menyaksikan kekerasan ataupun pelecehan ataupun kekerasan yang lainnya. Iya. Tapi dia tidak pernah bercerita kepada saya. Jadi saya hanya tahu dia di rumah dan keadaan keluarga saya juga tidak ada yang namanya kekerasan. Jadi kalau misalkan ditanya, saya juga tidak tahu pasti karena kalau di luar saya tidak tahu dia menyaksikan atau tidak. Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah keluarga Ibu itu lengkap atau gimana ya Bu? Keluarga saya kurang lengkap karena tidak lengkap lagi karena suami saya sudah meninggal. Baiklah Bu, saya ingin izin bertanya lagi ya Bu. Ibu kan mengatakan kalau suami Ibu itu meninggal saat Kak Wulannya itu umur 5 tahun. Nah, apakah perlakuan Ibu setelah suami Ibu meninggal itu berbeda Bu dengan Wulan Bu sebelumnya? Kalau misalkan masalah perlakuan, ya saya sangat berbeda dengan sebelum ayah Ulan meninggal dan juga setelah ayah Ulan meninggal. Karena saya berpikir bahwa saya adalah orang tua tunggal, saya harus bekerja banting tulang untuk masa depan Ulan. Karena mungkin karena itu Ulan menjadi rindu sosok seorang ayah, jadi dia mungkin agak minder ataupun kayak agak cemburu kepada teman-temannya yang bisa memeluk ayahnya, bisa bermain dengan ayahnya. Tetapi dengan itu saya mengubah pola pikir saya. Saya itu sebenarnya ingin menyiapkan masa depan untuk dia dengan cara saya melakukan segalanya. Saya sudah mengatur ini, sudah mengatur itu, sudah mengatur sekolahnya dan segalanya.
mungkin itu yang membuat dia agak sedikit tertekan karena dia harus mengikuti semua perintah saya. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Ya, saya juga berterima kasih dan semoga saya berharap anak saya bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semoga suster juga bisa menjaga dia dengan baik selama dia ada di sini dan bisa membimbing dia lagi ke menjadi Ulan yang dulu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Permisi, Bu. Ya. Iya Kak Ulan. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani. Saya suster yang akan merawat kakak lagi. Sebelumnya Kak, apakah kakak mengingat saya Kak yang kemarin mengecek suhu dan tekanan darah kakak? Sekarang kakak udah bisa ya Kak berbicara sama saya. Jadi Kak, sebelumnya boleh nggak Kak kita untuk mengecek tekanan darah lagi Kak, untuk mengetahui tekanan darah kakak dan suhu kakak apakah normal atau tidak? Baik Kakak, ayo Kak, saya temani Kak. Maaf sebelumnya Kak, bolehkah Kakak meluangkan waktu sebentar saja seperti 10 menit untuk berbicara kepada saya? Apakah Kakak mau di sini atau di luar? Kakak bisa menceritakan kepada saya apa kelebihan Kakak? Kelebihan saya mungkin saya bekerja keras. Hanya pekerja keras ya Kak? Mungkin yang saya pikirkan Kakak lebih dari seorang pekerja keras. Dan kalau untuk kekurangan Kakak, Kakak merasa kurang dalam hal apa Kak? Saya belum bisa mencintai diri saya sendiri, Sus. Saya merasa saya tidak percaya diri, Sus, karena apa yang selama ini saya lakukan selalu kurang di mata Sus. Baiklah Kak, saya ingin juga bertanya kepada Kakak, bagaimana harapan Kakak tentang kekurangan dan kelebihan yang ingin Kakak tingkatkan? Apakah harapan Kakak dari peningkatan itu Kak? Saya ingin mencintai diri saya sendiri, menjalankan apa yang saya inginkan tanpa tekanan dari ibu saya. Dan mungkin saya ingin mendekatkan diri saya ke ibu saya agar ibu saya juga bisa menerima apa yang sudah saya lakukan selama ini. Baiklah Kak, selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Kakak, dari segala pencapaian Kakak selama di sekolah ataupun dimanapun, tentang lomba atau gimana dan lain-lain, apakah ada penghargaan atau ada pujian atau reward dari orang-orang di sekitar Kakak, seperti ibu Kakak mungkin, atau teman-teman Kakak, atau siapapun itu Kak? Saya senang, Sus, di sekolah guru saya selalu memuji saya dengan saya selalu pintar di kelas. Akan tetapi kalau saya pulang ke rumah, ibu saya tidak pernah merasa puas apa yang sudah saya capai. Ibu saya ingin saya selalu lebih dari yang akan saya dapatkan, sehingga itu membuat saya tertekan selama ini. Saya tahu Kak, sebelum masuk rumah sakit Kakak sebagai apa perannya? Seorang siswa SMA Bina Warga 1, Sus. Saya juga anak tunggal di rumah. Peran apa yang telah Kakak lakukan? Saya belajar dengan rajin dan selalu menuruti ibu saya. Orang yang berarti dalam hidup Kakak itu siapa? Ibu saya, Sus. Kalau boleh saya tahu Kakak dalam beribadah gimana ya Kak? Saya masih bolong-bolong dan tidak dapat waktu. Kakak selama di rumah sakit kegiatan apa saja yang Kakak lakukan? Saya tidak melakukan apapun, Sus. Lalu apa saja yang Kakak lakukan di rumah sakit? Tidak ada, Sus. Hanya makan dan tidur saja. Kakak mandi berapa hari sekali? Saya tidak terlalu sering mandi, Sus. Sehari hanya sekali. Kakak melakukan bersih-bersih atau kegiatan rumah lainnya tidak Kak? Saya malas melakukannya. Baiklah Kak, terima kasih atas Kakak sudah menceritakan kepada saya. Saya akan mengakhiri dari sesi konsultasi Kakak hari ini. Kakak, saya permisi ya Kak. Kalau Kakak ada butuh bantuan atau ingin menceritakan atau seperti apa lagi, silakan untuk menemui saya di Nurse Station. Saya permisi ya Kak. Terima kasih Kak sebelumnya.